وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Kita pun bersyukur dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah daripada pundi-pundi amal ibadah kita lewat bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ada 3 golongan orang yang di antara orang-orang yang rugi. Ya, satu di antaranya adalah orang yang menjumpai daripada bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau berselawat kepada Nabi. Dan yang terakhir, orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, dia tidak mampu mendapatkan surga dari keduanya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ya, kita ini adalah ya, orang-orang yang tidak pernah lepas daripada kesalahan dan dosa. Ya, dari Nabi SAW mengabarkan kullu bani adamun khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Ya, jadi jangan kira anak ini adalah ya jauh daripada kesalahan. Mungkin anak yang jauh lebih banyak dosanya daripada antum, tapi disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasannya aku ini adalah ya Ghafurun Rahim, sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi SAW juga mengatakan mengabarkan kepada kita, laulam tudznibu la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian ini tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, kami akan hilangkan kalian di muka bumi ini. Kemudian kami akan gantikan ya makhluk yang berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ya mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mengiringi daripada kesalahan-kesalahan kita dengan berbuat baik. Ya, jangan pernah bosan kita ini berbuat ma'ruf, berbuat baik ya. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita ya wa atbi'is sayyi'atal hasanatan, iringilah kesalahan itu dengan kebaikan ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, di subuh yang cerah ini, ana sedikit mungkin kita saling menasihati di antara kita. Ya, hakikatnya nasihat itu yang paling besar itu untuk diri kita. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum min ahli syirki. Adapun kalian di tengah-tengah ahlu syirik ya.
Nabi SAW mengabarkan kepada kita, wa ma antum min ahli syirki, adapun kalian di tengah-tengah ahli syirik, ka sya'ratil bayda fi jildati thawril aswadi, bagaikan bulu yang putih di tengah-tengah di tengah-tengah bulu-bulu hitam yang ada di sapi. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya penduduk surga dan penduduk neraka itu berbanding 1/1000. Ya, 1 yang masuk surga, 1000 yang masuk neraka. Artinya ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus berlomba-lomba, ya, untuk meraih yang satu ini. Untuk meraih yang satu ini. Sedikit dari penduduk surga itu. Ya, subhanallah. Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini ana juga mengingatkan kepada antum, kepada ana, ya, terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan daripada umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita mengukur daripada umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu tidaklah sebanding misalnya. Ya. Kalau kita berbanding dengan akhirat yang Allah sebutkan wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat adalah negeri yang kekal abadi, ya. Sehingga tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kelak pada hari kiamat, ketika kita berdiri di hadapan Allah begitu panjang dan lamanya, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha, seakan-akan mereka hidup di dunia ini seperti kehidupan mereka hanya di pagi hari atau di sore hari. Ya, saking bagaimana lamanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau mengukur daripada umur yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, coba perhatikan. Tidur saja kita 8 jam. 8 jam. Berarti kalau dibagikan dengan umur kita 63, kurang lebih 21 tahun kita itu menghabiskan waktu untuk tidur saja. Ya, 21 tahun. Belum lagi kita bekerja gitu. Ya, bekerja biasanya itu 8 jam, standar dunia memang itu. Ya, 21 tahun kita habis juga untuk bekerja. Ya, sudah berapa itu? 42. Belum lagi kalau kita ini dihitung dihitungnya kita ini ketika kita balik. Rata-rata anak-anak itu balik itu kurang lebih 12 tahun atau 13 tahun. Sudah berapa nih yang kurang lagi itu? Kurang 13. Tambah 42. Berapa? 54. Sisa berapa itu? Belum lagi kita habiskan untuk nonton TV. Belum habis kita untuk pegang HP, belum habis dan lain sebagainya dari aktivitas kita. Subhanallah. Ya, hanya sedikit daripada umur kita. Ya. Tapi kalau kita memegang teguh daripada sunnah Nabi SAW, maka semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak heran ya kalau perkataan-perkataan para ulama kita, ya, sunnah kamitsli safinatin nuh, bahwasannya sunnah ini ketika kita berpegang teguh, ya, dia bagaikan bahterahnya Nabi Nuh alaihi salam, faman raqiba fahuwa najah, barang siapa yang naik, ya, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia akan selamat. Ya, sinkron dengan kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, kebanyakan para ulama mengatakan jalan yang lurus itu adalah as-sunnah. Ya, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ya kawan. Ya, Nabi mengajarkan kita doa sebelum tidur.
Ya. Sehingga tidur kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangun tidur ada doanya, ketika kita masuk WC ada doa, keluar WC ada doa, pergi ke masjid ada doanya. Siapa yang menghafal doa berangkat ke masjid? Ikhwan? Allahumma ja'alni fi amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran. Allahumma ja'alni nuran. Itu doa. Kemudian belum masuk masjid sampai 24 jam, sampai kita itu bersama istri kita saja itu ada pahalanya, ya. Fi budi ahadikum shadaqah. Ya, pada kemaluan kalian itu ada sedekahnya, subhanallah. Maka ini ikhwan yang harus kita pahami bersama, ya. Umur ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kelak pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, la taqadama 'abdin yaumal qiyamah, ya, hatta yus'alu an arba'a. Tidak akan bergeser kaki seseorang kelak pada hari kiamat sampai dia itu ditanya 4 hal. Salah satunya diantaranya adalah tentang umur kita, ya. Kita habiskan untuk apa itu. Jadi ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, jadi Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan seluruh para sahabat. Ya, di antaranya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Dikumpulkan semua. Ditanya tentang surah ini, tentang ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita setelah menang memperbanyak zikir dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain banyak yang tidak menjawab. Ketika ditanyakan kepada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwa surah ini, bahwa ayat ini, ya, mengabarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, beliau menulis sebuah bab di kitab beliau Riyadhus Shalihin, memasukkan, ya, surah ini, ayat-ayat ini, di dalam surah ini menulis satu bab persiapan, ya, ketika umur itu sudah 60 tahun, ya. Ada ketika umur itu 40 tahun. Nah, jadi ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur 40 tahun itu umur yang ideal, umur yang puncaknya seseorang itu dia berumur 40 tahun. Ya, jadi para nabi dan rasul diangkat ketika mereka itu berumur 40 tahun, ya, bulugh rusdi. Kata para ulama kita, sampai matangnya pemikiran seorang itu ketika dia umur 40 tahun. Tunduknya jiwa itu ketika umur 40 tahun, ya. Sehingga kalau seorang itu sudah berumur 40 tahun masih dia memikirkan tentang kehidupan atau dia masih berbuat maksiat kepada Allah, apalagi yang sudah lanjut usia sudah 60 tahun atau 70 tahun, subhanallah. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwasannya ada 3 golongan orang yang tidak dipandang, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakihim, dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka adalah asyaibu zani, ya, seorang yang tua yang masih berbuat zina, ya, artinya masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memperhatikan tentang kehidupan umur atau waktu kita ini. Ya, banyak sekali, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu ini, wal asri wad duha wal lail,
ya, dan lain sebagainya, wasyams, ya. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan tentang waktu. Jadi sehingga ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pegang erat-erat daripada ya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga 24 jam kita itu beribadah kepada Allah, sehingga sinkron dengan apa yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini saja mungkin yang bisa ana sampaikan, ikhwan. Mudah-mudahan memberikan ya pencerahan kepada kita, mengingatkan kembali, menaikkan daripada iman kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.